Hello, good morning everyone. Hi, welcome back to my YouTube channel. In this lesson, we are going to talk about recontact. But it's not about recontact experience. It's not talking about experience in the past. So, today we will discuss about historical recontext. Jadi, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang historical recontext. Kita akan membahas kejadian-kejadian di masa lampau yang tentunya itu adalah important event yang harus kita ketahui. Untuk mengetahui apakah itu historical recontext, simak video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share video ini. Terima kasih. Yang pertama, what is historical recount? What is recount text? Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity, also retell events or experiences in the past. Teks recount adalah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang suatu cerita, tindakan, atau aktivitas, juga menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lalu. Jika tadi kita sudah membahas tentang apa itu recontact, kemudian kita akan membahas tentang what is historical recontext. Apa itu teks recount, peristiwa bersejarah. Historical recount adalah salah satu bentuk recount text yang isinya menceritakan peristiwa sejarah. Seperti bentuk recount text pada umumnya, historical recount menggunakan simple past tense dalam penulisannya. Karena yang diceritakan merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Hal-hal yang dituliskan dalam cerita sejarah biasanya berupa peristiwa penting. Misalnya tempat bersejarah, benda bersejarah, dan lain-lain. The second is the social function of historical recontext, yaitu fungsi sosial teks recount peristiwa bersejarah. Fungsi sosial dari historical recount adalah untuk menceritakan kembali peristiwa sejarah. Dengan membaca atau mengetahui cerita sejarah, kita akan lebih menghargai jasa pahlawan yang terlibat di dalamnya. The third is the structure of historical recount text. Struktur recount text peristiwa bersejarah. Struktur historical recount sama dengan struktur recount text pada umumnya. Yang pertama yaitu orientation, yang kedua event, dan yang ketiga reorientation. Yang pertama orientation. Orientation adalah bagian awal dalam historical recount. Pada bagian ini akan membantu pembaca untuk mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam cerita sebelum masuk ke pembahasan atau cerita yang lebih rinci. Yang kedua, event. Event atau peristiwa. Ini mengungkap detail peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang diceritakan juga harus disusun secara urut agar pembaca lebih paham bagaimana kronologi sebuah kejadian. Untuk menuliskannya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kronologinya, baru kemudian mengembangkannya menjadi paragraf-paragraf yang baik serta urut. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu reorientation. Reorientation biasanya digunakan untuk menyisipkan komentar pribadi dari penulis tentang sebuah peristiwa sejarah. Kita juga bisa menyampaikan kembali apa inti dari peristiwa yang diceritakan. Ketika menyampaikan komentar pribadi, maka tenses yang digunakan yaitu present tense. The fourth is linguistic element of historical recontext, yaitu unsur kebahasaan yang ada di dalam teks recount peristiwa bersejarah. Sama halnya dengan recontext, maka unsur kebahasaan historical recount adalah sebagai berikut. Yang pertama,
menggunakan past tense. Ini untuk menunjukkan bahwa peristiwa tersebut memang terjadi di masa lalu. Yang kedua, menggunakan conjunction. Conjunction atau kata hubung digunakan untuk menunjukkan kronologi peristiwa atau bagaimana peristiwa satu mengarah peristiwa yang lain. Yang ketiga, action verb. Penggunaan action verb bertujuan untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang terlibat di dalamnya melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya yang keempat yaitu adverb. Adverb yang biasa digunakan adalah adverb of time. Misalnya at noon, in the night, in 1945. Terus kemudian ada adverb of place. Misalnya in Jakarta, at his house. Dan kemudian penggunaan adverb of manner. Misalnya carefully, well, dan lain-lain. Dan yang berikutnya yang kelima yaitu adjective. Adjective merupakan kata sifat yang menerangkan noun. Misalnya big, small, tall, majestic, long, dan lain-lain. Pembelajar semua, mari kita analisis sebuah historical recount text yang berjudul Bandung as Sea of Fire. Mari kita simak teks berikut ini, yaitu teks tentang Bandung, Lautan Api, yang tentunya pada mata pelajaran sejarah kalian pernah mempelajarinya. Pembelajar semua, mari kita lihat teks berikut ini. Teks ini adalah teks historical recount, yaitu teks tentang peristiwa bersejarah, yaitu sejarah Bandung Lautan Api yang terjadi di Bandung. Mari kita kupas satu persatu. Teks ini telah saya analisis strukturnya. Paragraf pertama merupakan orientation, paragraf kedua merupakan event, paragraf ketiga merupakan reorientation. Pembelajar semua, kita lihat paragraf 1 dulu. Paragraf 1 ini merupakan bagian orientation, merupakan bagian awal atau bagian pengenalan untuk membantu pembaca untuk mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam cerita sebelum masuk ke pembahasan atau cerita yang lebih rinci. Mari kita lihat paragraf pertama, bagian orientationnya atau pengenalannya. Akan saya bacakan. Bandung as Sea of Fire was a fire that occurred in the city of Bandung on March 24, 1946. Bandung Lautan Api adalah kebakaran yang terjadi di kota Bandung pada 24 Maret 1946. Within 7 hours, about 200,000 residents of Bandung burned their home. Dalam 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka sendiri. Mereka dengan sengaja membakar rumahnya. Ada apa ya? Oke, kita menuju ke paragraf kedua. Paragraf kedua ini merupakan bagian event atau peristiwa, karena bagian ini mengungkapkan detail peristiwa yang terjadi. Peristiwanya diungkapkan secara kronologis. Kita lihat teksnya. British troops as a part of Brigade MacDonald arrived in Bandung on October 12, 1945. Pasukan Inggris sebagai bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Pada waktu itu pasukan Inggris datang bersama Brigade MacDonald di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Kita lanjut. Bandung was deliberately burned by TRI. TRI itu Tentara Rakyat Indonesia and local people. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan penduduk setempat. There were black smoke billowing high into the air everywhere. Ada asap hitam mengepul tinggi di udara di mana-mana.
the British Army began to attack so fierce. Maksudnya, tentara Inggris mulai menyerang begitu ganas. The greatest battle happened in the village named Dayuh Kolot in South Bandung, where there were a large ammunition depot belonging to British. Pertempuran terbesar terjadi di desa Dayuh Kolot di Bandung Selatan, di mana ada gudang amunisi besar milik Inggris. In this battle, barisan rakyat Indonesia destroyed the ammunition depot. Dalam pertempuran ini, barisan rakyat Indonesia menghancurkan gudang amunisi miliknya Inggris. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bagian reorientation. Pada bagian ini berisi penyampaian kembali apa inti peristiwa yang diceritakan. Dan biasanya disisipkan komentar pribadi dari penulis. Mari kita lihat paragraf ketiga atau yang terakhir. Ini merupakan reorientation. The strategy of Fire Bandung was considered because the power of TRI and People's Militia was not comparable to the British forces and Nika. Strategi untuk membakar Bandung dipertimbangkan karena kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan pasukan Inggris dan Nika. This incident inspired to create the famous song Halo Halo Bandung. Kejadian ini menginspirasi untuk membuat lagu terkenal Halo Halo Bandung. Ini lagu ini sangat terkenal, tentunya kalian tahu ya lagunya Halo Halo Bandung. To remember what they did and struggled, they built the Bandung Lautan Api Monument. Untuk mengenang apa yang mereka lakukan dan mereka perjuangkan, mereka membangun sebuah tugu atau monumen yang diberi nama Monumen Bandung Lautan Api. Demikian analisis structure teks Bandung as Sea of Fire. Berikutnya saya akan menganalisis teks ini dari unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan past tense. Dalam teks Bandung as Sea of Fire terdapat verb 2 atau kata kerja bentuk kedua atau kita sebut dengan past tense. Yaitu fungsinya untuk menunjukkan peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi di masa lampau. Mari kita lihat pada paragraf tersebut. Di paragraf 1 ada kata occurred, terjadi ya. Ada belakangnya ada ed-nya. Berarti itu kata kerja bentuk kedua dan itu terjadi pada masa lampau gitu ya. Kemudian born. Selanjutnya di paragraf 2 ada arrived. Ada was, itu menandakan bahwa itu kata kerja bentuk kedua. Ada born, were, began, happened, were lagi, terus destroyed. Ya, itu ada beberapa bentuk past tense-nya. Selanjutnya unsur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan action verb. Dalam teks Bandung as Sea of Fire terdapat beberapa bentuk dari action verb. Action verb yaitu menunjukkan bahwa orang-orang terlibat di dalamnya melakukan sebuah tindakan. Adapun action verb pada teks tersebut yaitu bisa kita lihat di paragraf tersebut ada attack, destroyed, create, dan build. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan adverb atau kata keterangan. Adverb yang ditemukan pada teks Bandung as Sea of Fire ada dua macam, yaitu adverb of time
atau kata keterangan waktu, dan adverb of place, kata keterangan tempat. Mari kita lihat sama-sama adverb of time dan adverb of place. Adverb of time-nya yaitu yang sudah saya kasih warna merah. On March 24, 1946. Itu merupakan kata keterangan waktu. Dan juga on October 12, 1945. Itu merupakan adverb of time atau kata keterangan waktu. Kemudian kita lihat adverb of place-nya yang sudah saya kasih warna hijau atau kata keterangan tempat. Ada in Bandung, in the village named Dayuhkolot. Ada in south of Bandung. Itu merupakan adverb of place-nya. Pembelajar semua, having enough for the lesson today. Saya harap pembelajar semua paham ya tentang materi kita hari ini. Oke, don't forget to like, share, and subscribe this video. Terima kasih. Bye-bye.